Betul. Dan Yesus bukan sumber kan? Bukan. Tepuk tangan lagi. Yesus bukan sumber, udah selesai. Berarti Yesus itu adalah buatan. Kalau dia buatan berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Simple. Kalau jangan langsung ambil kesimpulan Pak Juma. Loh, gimana lagi? Mau giring kemana lagi kita ini supaya kita bodoh juga? Dulu. Ya, aku dengarnya dari tadi. Ya. Yesus itu sekali lagi adalah suara Allah. Aduh, sudah 5 kali loh itu. Iya, karena itu tidak mengerti Pak Juma tadi. Bagaimana Tidak mau mengerti? Untuk mengerti jadi, itu harus sesuai dengan akal. Ini nggak masuk akal. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dari Allah, iya betul. Yang saya tanya, yang menciptakan, yang mengadakan jari-jari Yesus yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu siapa? Ya Allah, udah jelas dari berarti Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Iya. Sudahnya, udah selesai. Yesus ciptaan, udah selesai. Apalagi? Anda mau balik lagi, Yesus pencipta. Yesus itu walaupun ciptaan, dia adalah pencipta, Pak. Iya. Mari kita gila sama-sama. Kita gila memang Pak Juma. Yesus itu ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya Bang? Ini logika Pak Juma. Ini logika. Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta. Gimana ceritanya Bang? Coba gimana lo pikiran Pak Juma? Coba begini pikiran Pak Juma. Pernah enggak Pak Juma? Ada enggak obat yang bisa membuat orang gila supaya saya bisa seperti Abang? Ada enggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Saya udah dengar dari tadi. Justru karena saya mendengar makanya saya respon. Begini Pak Juma, saya jelaskan. Pak Juma, bagaimana sudah 27 kali begini terus. Jelaskan itu tidak ada gunanya, nggak bakal direspon. Direspon loh Bang Robin. Tapi cobalah, orang waras mana yang bisa menerima Yesus ciptaan yang adalah pencipta? Coba, orang waras mana yang bisa terima itu? Begini loh Pak Juma. Begini 28 kali. Orang buat pabrik. Satu-satu dong bicaranya, Robin diam dulu. Silakan. Pernah enggak Pak Juma? Gimana Anda mengatakan Yesus adalah ciptaan yang adalah pencipta? Dengarkan dulu. Pernah enggak manusia membuat cetak baju? Gimana? Pernah enggak dilihat Pak Juma manusia membuat mesin pencetak baju? Pernah. Seperti itu samanya halnya Pak. Dia adalah ciptaan untuk menciptakan Pak Juma. Bagaimana ceritanya? Di mana Anda pernah melihat pakaian mencetak pakaian? Setahu saya yang mencetak pakaian itu adalah mesin, bukan pakaian mencetak pakaian. Di mana ini? Jangan dengarkan dulu. Dari tadi pun. Dengarkanlah dulu Pak Juma. Udah saya bilang iya, dari tadi saya dengarkan Anda membodohi saya, tapi saya nggak bisa bodoh. Saya nggak membodohi Pak Juma. Pak Juma itu yang kalau tidak membodohi lalu apa ini namanya? Apa ini kalau bukan membodohi? Apa ini Bang namanya Bang? Dengarkan apa namanya ini? Pak Juma. Ya sudah ku dengar pun. Ya dengarkan gini. Manusia membuat mesin tekstil supaya mesin ini menghasilkan baju. Sama-sama buatan loh. Terus? Begitulah pribadi Tuhan. Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta loh. Tahu sebagai mesin pencipta. Tuhan menciptakan Yesus sebagai pencipta. Iya. Alat pencipta dia. Aduh. Otak saya meradang Bang. Gak jadi bisa Tuhan aja gini bodoh. Bang, maksudnya Bang, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, begitu ya Pak ya? Bukan, gak ada melahirkan Tuhan.
Ini gimana sih ini? Dari tadi Dewa nggak kepikir lu bang ini bang. Halo ya ini orang. Sudah masuk akalnya Pak Juma. Nggak bisa masuk akal hal-hal yang tidak masuk akal. Lucu abang ini. Bagaimana Anda mau memasukkan ke akal sesuatu yang tidak masuk akal? Masuk akal bang. Saya kan udah sampaikan tadi Pak Juma. Ibarat manusia menciptakan alat tekstil supaya alat tekstil itu menciptakan pakaian. Alamak. Begitu menjelaskan, dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Dangkal sekali menjelaskan seperti itu. Yang Maha Esa. Siapa itu? Yang Maha Esa Ya siapa? yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Bahkan Oh tidak diketahui. Iya. Bang Saya Juma, jangan pernah mempertuhankan manusia ya. Saudara aku lah dengarkan bang. dulu Bang Juma. Menurut Apalagi bang? menurut apa logika lo Pak Juma? Manusia Itu saya. Logika. Pak Maria Evan, itu lahir dari benih manusia Pak Juma. Pak Evan, antara logika sama logila itu bedanya cuma dari huruf loh Pak. Memang Pak Juma Masuk bilang akal saya itu logika. logika, tapi Tapi saya kalau lebih tidak masuk syarat. akal itu logila. Kalau Pak Juma bilang saya gila nggak apa-apa. Nanti Pak Jumanya yang gila karena nggak sanggup menghadapi. Boleh. Kalau lama enggak boleh. Aduh. Ini ganti. Aduh abang inilah. Lucu abang ini. Bagaimana ceritanya ciptaan menjadi pencipta? Nah, itu sudah saya buat contoh pencipta pakaian. Apa lagi yang nggak masuk akalmu? Pencipta pakaian. Maksudnya. Aduh. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Maria menciptakan Tuhan bernama Yesus. Jangan Iya. berkata seperti itu Pak. Loh, Itu. tadi Salah. Anda mengatakan mesin menciptakan pakaian. Kan gitu. Berarti Maria menciptakan Tuhan Anda, betul? Tuhan Maria itu nggak pernah menciptakan itu. Lah itu Yesus tadinya tidak ada. Melalui mesin Maria, mesin ini adalah Maria. Mesin Maria mencetak Yesus. Berarti mesin yang adalah Maria menciptakan dan mencetak Tuhannya saudara. Benihnya dari mana? Benih itu semua benih itu dari Tuhan pastinya. Tak ada yang bukan dari Tuhan. Baca dulu Yohanes 8 itu Pak Juma. Ada benih Yohanes dari 8. iblis, ada Nomor benih 42. dari Tuhan. Hah? Baca dulu Yohanes pasal 8. Ada benih Ya. dari iblis, ada benih dari Tuhan. Benih dari iblis. Coba Yohanes berapa, Bang? Coba Yohanes baca. 8 Pak Juma. Nomor berapa? Bacalah di situ. Bah, susah Keturunan itu, Bang. Abraham yang tidak dari Allah. Ya? Judulnya. Keturunan Abraham. Yang tidak berasal dari Allah. Lalu dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan hanya itu aja. Berarti ada dua yang menciptakan sini. Iya Pak. Iya Pak. Oh. Ada dua yang menciptakan. Tetap yang menciptakan satu. Gimana? Padahal iblis itu juga ciptaan Allah. Iya. Yesaya 45 nomor 7. Sama-sama. Gimana? Sumbernya dari Allah juga Pak Juma. Nah, tadi katanya iblis ada yang iblis menciptakan. Gak bisa Dan iblis juga menciptakan. Tuhan cipta. Gimana ini? Gimana? Ya itulah. Makanya iblis itu juga dari Tuhan. Eh, Ya. Yesus juga datangnya dari Tuhan. berarti sama-sama dari Tuhan. Ya, untuk pencipta. Ya, berarti dua-duanya kedudukannya sama dong. Sama. Iblis dan Yesus sama-sama berasal dari Tuhan sudah. Iya, iya. Sama-sama Terus? pencipta Pak Juma. Iblis pencipta kegelapan, Yesus pencipta keselamatan, itulah terang. Iya. Aduh, parah. Yesus pencipta kebenaran, iblis pencipta kesesatan, gitu maksudnya. Iya, itu Pak Juma. Oh, Ini saudaraku. Kembali. iya. Aduh, parah ini. Angkat tangan saya nih, Pak. Wah, langsung maju deh. Aduh, bahaya ini Bapak ini. Nyerah juga bang. Nyerah juga bang. Kita orang berakal. Tidak mungkin. Yesus yang setara dengan iblis, sama-sama pencipta. Yesus.
Aduh. Bukan bingung, duduk perkaranya jelas. Yesus pencipta kebenaran, Iya. iblis pencipta kejahatan. Dua-duanya setara. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Kan Iya. gitu. Nah, Iya, Pak. yang sumber ini Yesus atau yang mana? Sumber sesungguhnya itu dari yang ilahi, Pak. Berarti Yesus ini bukan sumber sesungguhnya. Sudahlah Bang, Anda sudah mengakui kok. Sumber sesungguhnya itu adalah Sang Elohim. Ini loh Berarti Pak Yesus Juma. apalagi? Saya sampaikan sama Pak Juma. Iya. Yesus itu hanya datang untuk membentuk manusia. Sedangkan iblis itu dulu dibentuk oleh Allah sendiri. Karena waktu itu Allah bersama-sama dengan Yesus. Itulah suaranya menyatu dengan pribadinya, Pak Juma. Tetapi sesudah Yesus sudah menjadi manusia, dia menjadi kehidupan yang terpisah, Pak Juma. Kenapa kayak ajaran Hindu, Bang? Brahma terpisah kemudian dengan Krishna yang berasal dari Shiva. Kok bisa sama? Trimurti dengan Trinitas kok mirip? Ya mungkin aja sama Pak Juma. Oh bagus, Sumbernya. bagus. Ya bagus. Akhirnya ada pengakuan mungkin saja sama Trinitas dan Trimurti. Kalau begitu kita kopi Pak dulu. Juma, Pak Juma. Ya udah puas. Anda adalah Kristen yang paling jujur yang pernah saya temui setelah Luga Tambunan. Luga Tambunan Kristen yang paling jujur, dan yang kedua Anda. Inilah sebenarnya cerminan Kristen yang sebenarnya itu Anda. Yang lain-lain itu cuma ini sadar kalau Kristen itu tidak begitu, cuma mereka paksakan. Saudara sahabat Silaban ini adalah cerminan Kristen yang sesungguhnya menyembah ciptaan Tuhan, gitu. Kayak gini loh Pak Juma. Apalagi? Sudah saya sampaikan tadi Pak Juma. Iya emang, makanya kesimpulankan gitu, simpulkan gitu. Anda Yesus itu menyembah selama ciptaan. di bumi, selama di bumi dia bukan Allah Pak Juma. Iya, dia ciptaan kan? Iya. Dia mesin pencipta Pak Juma. Iya. Tetapi Dan dia sesudah sendiri dia mati, sesudah dia mati, dia kembali kepada Bapa Surgawi Pak Juma. Oh, kembali kepada majikan. Kembali kepada bersatu kembali dengan pribadinya. Itu persis Trimurti, persis sama sekali persis. Krishna kembali kepada Arwana, bertemu dengan Sang Brahma, menyatu mereka kembali, persis, tak ada bedanya. Kalau ini terpisah, Bang. Kalau ini terpisah. Kan tadi dia mengatakan Yesus naik ke surga menyatu dengan Bapa. Tidak ada kata-kata menyatu. Adanya itu berdiri di sebelah Bapa, duduk di sebelah Bapa. Tidak ada kata menyatu, Pak. Nggak ada. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Betul, seperti itu. Kalau Bapak bilang menyatu, ayatnya mungkin masih di kantor kelurahan, Pak. Belum ada. Begini loh Pak Juma. Ya. Jadi Dewa ini Juma lagi. Dewa ngobrol sama Dewa Juma lagi. sebelum Yesus lahir, Ya. Tuhan lahir. Ya. sudah dikatakan dari dulu, Ya. sudah dikatakan dulu bahwa Ya. Allah itu Esa Pak Esa. Ya emang Esa. Makanya Yesus dia nggak pun pernah mengakui. menjadi ayam, apalagi jadi manusia, karena dia Esa. Dengarkan dulu Pak Juma. Yesus pun mengakui bahwa Allah itu Esa. Memang betul, hanya Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya saya kan sudah dengar abangku, udah ku dengar. Nama Yesus itu Pak Juma Ya. adalah nama darurat supaya manusia bersedia pada Tuhan. Nama darurat. Iya Pak Juma. Pertolongan darurat nama Yesus itu Pak Juma. Aduh Pak Bom bertelur, inilah anaknya.
Aduh, gimana ini? Parah ini. Parah. Tapi ini nggak apa-apa. Memang Kristen harus kayak begini, Bang. Kalau tidak kayak abang itu bukan Kristen. Kristen palsu kalau tidak kayak abang. Abang lah cerminan Kristen yang asli. Lanjut, Bang. Lanjut. Jadi sudah. Iya, saya sudah mengakui bahwa ajaran Kristen itu memang unik, aneh, asing, dan tidak masuk akal. Itu saya sudah akui, Bang. Karena jadi Pak Juma, ya, dengarkan dulu Bang Juma. itu harus mati. Wajib mati dia. Tuhannya Kristen harus mati. Mati dia. Dalam Injil Lukas 24 ayat 7. Iya. Sebelum dia mati sudah bernubuat dia tentang kematian Pak Juma. Wes, benar-benar ini bahaya ini. Dan sudah bernubuat dia. Wes, luar biasa. Ya. Jadi dia sudah tahu jelas tugasnya Pak Juma. Iya. Datang ke dunia harus mati dan Harus mati. Tuhan kok gini kali ya? Harus mati, harus bangkit. Andai itu hidup di zaman sekarang, Bang. Kalau dia bukan tukang ojek, dia tukang gerobak bakso. Begini nih Pak Juma. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Ya, Tuhan Anda, sembahan Anda. Iya, Tuhan kami itu luar biasa. Dia Ya, datang ke Tuhan Anda luar dunia biasa. supaya kami Jadi itu pemadam tidak kebakaran, dijatuhi bukan? hukuman mati Pak Juma, supaya nggak binasa. Dia rela Supaya? kebinasaan itu, supaya kami nggak binasa. Tapi itu kan berbeda dengan ucapan Yang Yesus. luar biasa Pak Juma. Iya, itu iman Anda, tapi Yesus berbeda. Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu-gitu amat. Lo baca dulu Pak, Injil Yohanes pasal 6 ayat 14 itu. Apa katanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang satu tinggal, supaya Yohanes setiap 6 orang dah itu. kepadanya tidak binasa. Yohanes 6 dah itu. Yohanes 3:16. Nah, Yohanes 3, Bang. Iman rasa nak Pokoknya buat. Pak Juma ya, sudah bakal kita kan. Terima kasih lah Pak Juma. Nah, ini juga wilayah-wilayahnya seperti itu. Aduh, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan selamat, betul? Iya, tidak dibinasa, melainkan lebih kekal Pak Juma. Iya, tidak binasa kalau percaya kepada Yesus, betul? Iya Pak Juma. Nah, percayakah Anda bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya atau tidak? Pada masa itu ya Pak Juma. Bagus. Tapi Pernah nggak Yesus mengaku, aku diutus kepada seluruh umat manusia? Pernah nggak? begini Pak Juma, saya bagaimana? dengarkan dulu Pak Juma. Iya. Katanya tadi percaya kepada Yesus biar nggak binasa. Dengarkan dulu. Ya, Waktu dia datang ke bumi, ya, sebelum mati, ya, dia datang untuk orang Israel. ya. Tetapi waktu dia mati itu Ya. supaya mati bagi bangsa-bangsa yang percaya. Karena tidak, Kata siapa? orang Israel tetap menolak dia. Kata siapa, Bang? Ya kata firman Tuhan. Iya. Pleset. Dipleset. Kenapa Kalau Yesus dipleset, sudah Bang? mati Pak Juma, Abang, kenapa dipleset? Kata siapa dia mati untuk seluruh manusia? Kata siapa, Bang? udah dinubuatkan itu Pak. Iya, pleset lagi. Kenapa sih ucapan-ucapan Yesus ini selalu dipelintir, Bang? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Percaya enggak abang itu? Udah saya bilang tadi Pak Juma. Iya. Barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak abang? Kalau dia ngaku hidup diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel, percaya nggak? Begini loh Pak Juma. Ya begini loh. Dengarkan dulu. Anda menipu diri Anda sendiri kan? Tidak, saya menipu Pak Juma. Loh, Bicara Anda tadi mengatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kan gitu. Nah, Yesus
Coba dulu simak kata-kata itu Pak Juma. Apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya, berarti bukan hanya orang Israel Pak Juma. Setiap orang yang percaya gitu loh. Ya, bukan hanya orang Memang. Israel berarti. Iya, percaya. Percaya bahwa Yesus itu nabi untuk siapa? Utusan untuk siapa? Begini loh Pak. Ya, dipelesetkan lagi. Dengarkan dulu. Setiap orang yang percaya, berarti termasuk umat Islam. Umat Islam harus percaya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Abang percaya nggak? Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu Bang Suma. Begini Bang Suma. Ya, terus? Yang kita harus percaya itu adalah Injil. Itulah yang dibawa Yesus. Katanya Yesus yang dipercaya. Kok lagi larinya ke Injil gimana sih abang plesetin terus? Yohanes 3 nomor 16 yang harus dipercaya itu Yesus, bukan surat-surat kabar yang nggak jelas itu. Dengarkan Abang sendiri yang menjawab tadi. Abang yang membawa data. Barang siapa yang percaya peroleh hidup. Kok jadinya ke Injil? Jangan menjebak dong. Dengarkan Pak Juma. Yesus itu membawa Injil. Injil yang mana yang Yesus bawa? Coba baca Pak Juma. 2 Timotius 2 ayat Iya. 7. Palau. Kenapa larinya ke Timotius? Itu surat untuk anak angkatnya Paulus. Yang saya tanya, Injil apa yang dibawa Yesus yang harus dipercaya? Injil itu Pak Juma berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Saya bukan jemaat gereja, Bang. Injil itu Yesus katakan adalah firman Tuhan yang datang kepadanya. Dengarkan Bukan yang datang kepada Timotius, kepada Paulus, bukan, tapi yang datang kepadanya. Dengarkan Coba Anda Pak baca. Juma. Ya, saya sudah dengar, makanya saya tanggapi karena tidak cocok dengan pengakuan Yesus. Coba baca Galatia pasal 1. Apa? Bahwa Abraham juga sudah menerima Injil sebenarnya. Di mana tuh? Surat Galatia pasal 1 bahwa Abraham juga dikatakan di sana sudah menerima Injil sebenarnya Pak Juma. Gimana nih ceritanya nih? Injil itu adalah, coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Pada saat Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, apakah Yesus membawa kitab-kitabnya Paulus? Dengarkan dulu Pak. Dengarkan dulu. Iya. Kabar baik dari Mati balik. Yesus itu Mantra, saya membawa bertanya. Injil. Paulus. Jadi dikatakan juga oleh Rasul Paulus bahwa Abraham juga sebenarnya sudah menerima Injil. Iya, apa hubungannya dengan Paulus? Bang, menurut Yohanes 3:16 yang mau dipercaya di sini Yesus atau Paulus sih? Paulus itu adalah hambanya. Saya nggak tanya itu, yang saya tanya yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup di situ Yesus atau Paulus? Semuanya harus dipercaya Pak Juma. Oh, nggak ada dalilnya kayak gitu kok. Aduh, abang ini gimana sih? Kok pelintir-pelintir terus ucapan Bible sendiri dipelintir gimana sih? Gini loh, Coba Pak baca Juma. Yohanes 3:16, ada nggak Paulus di situ? Dengarkan dulu Pak Juma. Dari tadi aku dengarkan. Alkitab itu adalah Alkitab orang Kristen. Semua yang di Ya, dalam tahunya saya yang Anda maksud surah Paulus. Bukan. Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya di situ siapa? Coba baca dulu Pak Juma. Loh, tadi Anda yang bawa. Itu Injil Pak Juma. Itu Bagaimana ceritanya ini? Yesus yang mati itu itulah namanya Injil. Nggak ada Yesus mati, nggak ada Yesus mati. Nggak ada. Yesus mati dan bangkit Pak Juma, itulah Injil. Itu cerita muncul yang ada di Kristen. Kita Ya, itu. membahas tentang Yesus. Iya Pak Juma. Nah, di mana Yesus pernah mengajarkan dia bangkit? Di mana? Sudah saya bilang sama Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Dengarkan dulu. Mati, bija. Begini Pak Juma. Baca Lukas 25 itu Pak Juma. Di mana? Coba lanjutkan aja. Lanjut ke nomor 44 aja atau nomor 24. Coba.
4 lah Anda baca. Ayat 7. Ya, silakan. Yesus sendiri berkata di sana, dia akan mati dan bangkit. Terus? Ya itulah sebelum dia mati. Sudah 3 kali dia sebelum mati Pak Juma. Sebelum dia mati 3 kali sudah dia kasih tahu bahwa dia akan mati Pak Juma. Mana ada? Itulah. Jadi 3 kali sebelum mati dia sudah ngasih tahu bahwa dia akan mati. Jadi jelas sudah tahu tugasnya bahwa dia akan mati Pak Juma. Menebus dosa. Kata siapa? Kata Lukas. Injil Lukas juga seperti itu. Iya, yang mengatakan Yesus berkata demikian siapa? Itu jelas. Dokter Lukas Pak Juma menjelas itu. Oh, Lukas. Dari mana Lukas tahu? Lukas itu jelas dia adalah orang percaya pada saya. Pelintir lagi. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus berkata demikian? Jelas dia adalah salah satu yang menyaksikan peristiwa itu. Kok jelas gimana? Pula jelas. Di mana Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Di mana? Siapa yang menceritakan Lukas hadir pada saat Yesus penginjilan? Ada nggak dalilnya? Paling tidak Pak Juma. Dari kita Rasul Yohanes Pak Juma. Paling tidak gimana? Lukas berbicara tentang Yesus. Anda percaya ucapan Lukas, sementara Anda tidak tahu Lukas ini siapa. Yesus. Lukas itu seorang Ya dokter pula lagi. Sekarang kalau Lukas menceritakan Yesus kena panu, percaya Anda? Begini Pak Juma. Dengarkan dulu Pak Juma. Ya dari tadinya aku dengar. Semua yang ditulis dalam Alkitab itu percayai Pak Juma sesuatu kebenaran. Bagaimana ini ya Bang? Orang Kristen Pak Juma. Jadi kalau sejuman saya memang tidak apa-apa karena sejuman orang Kristen. Iya. Kan harus diujinya iman itu kan. Iya. Itulah Tapi yang tadi kan. Begini loh Pak Juma. Iman itu tidak diuji dengan pengetahuan Pak Juma. Lalu diuji dengan akal-akalan. Bukan seperti itu Pak Juma. Seperti Ayub Pak Juma. Seperti Ayub. Diuji seperti Ayub. Iya. Terus yang tadi Tuhan mati itu gimana ceritanya Bang? Saya sudah sampaikan sampai Juma. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada pengampunan dosa bagi manusia. Iya, oke, Yesus Anda mati, dosa Anda ditebus, oke, itu nggak masalah. Ya, dia kan manusia, mati wajar. Yang saya tanya ini Tuhan mati itu gimana ceritanya? Tuhan itu nggak ada mati, sudah saya bilang waktu itu. Bagus. Udah, Tuhan itu nggak ada mati, betul ya? Iya Pak Juma. Yesus mati nggak? Yesus itu mati Pak Juma karena dia Oke, udah selesai kita. Selesai bang. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia mati. Yang menyembah Yesus adalah menyembah bukan Tuhan. Udahlah, udah selesai, udah final kita itu ya. Begini loh Pak Juma. Masih ada. Masih mendengar. Yesus itu telah kembali ke surga. Ya itu urusan sebentar. Tuhan Anda yang tadinya mati, yang bukan Tuhan, naik ke surga menjadi Tuhan. Tidak ada Tuhan mati, tapi Yesus sekarang Tuhan atau bukan? Dia sekarang dia Tuhan Pak Juma. Nah itu berarti Yesus itu adalah Tuhan yang pernah mati. Alamak, susah kali lah berdebat dengan abangku ini. Abang mengatakan Tuhan tidak pernah mati. Yesus sekarang ini adalah Tuhan. Yesus dulu pernah mati dan Yesus sekarang adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda itu pernah mati. Ampun saya kalau begini, hancur saya kalau kosong apotik. Dengarkan dulu. Yesus itu adalah firman Allah. Sudah saya bilang sama Pak Juma. Jadi kalaupun dia mati, bukan berarti Yesus Allah Bapa Surgawi itu mati di surga. Dia tetap ada di surga Pak Juma. Terus ini Yesus yang tadinya bukan Tuhan, kenapa bisa nebeng jadi Tuhan Bang?
Sesudah dia mati, dikatakan di dalam surat Filipus. Oh, Filipus. Pantasan Anda kesasar. Ternyata Anda pengikut Paulus. Alamak, dari tadi kayak bilang. Kupikir tadinya pengikut Yesus abangku ini. Kapan-kapan lagi kita bicara Pak Juma. Iya, capek juga aku dengar abang ini. Iya, bisa stres nanti Pak Juma. Kalau kita lagi jangan ke rumah sakit. Oke, jadi kalau kita baca ke sana itu perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di ayat 27-nya ya. Iya. Iya kan? Oke, 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, jadi orang yang ada di sana pada saat itu. Iya. Ada di situ yang tidak akan mati. Tidak akan mati. Mereka melihat kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud di sana dan semua, yang dimaksud di sana orang-orang yang di situ ada yang tidak akan mati sebelum kebangkitan itu terjadi. Kenapa bicara kebangkitan? Apa? Enggak, saya tanya dulu. Di situ aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di sini orang yang dimaksud Yesus termasuk dirinya enggak? Bang Suma. Enggak, aku tanya dulu, Pak. Aku tanya dulu. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Nah, di antara orang yang dimaksud ini tidak akan mati termasuk Yesus enggak? Dengar dulu Bang Suma. Ini lagi dengar lagi, disuruh lagi. Ada perikop. Iya, saya perikop itu kan yang buat LAI, Lembaga Bible. Yang saya tanya kepada saudara, percaya tidak dengan ucapan Yesus ini bahwa ada di antara orang yang ada di situ, di antaranya Yesus, itu tidak akan mati. Percaya nggak Anda? Itu perkataan Yesus kepada orang-orang di situ. Iya, termasuk enggak dia? Kan dikata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Yesus hadir enggak juga di situ? Yesus hadir di sana, tapi perkataan nah, berarti itu termasuk dirinya kan? Nah, bukan kalau untuk dia, Pak. Bukan untuk dia. Karena kalau dia, begitu, ini keluar kalau dari begitu, dia kan. Oke, kalau jadi, begitu, sekarang kita kalau disini, begitu, kita saya tanya sekarang nih, saya tanya kepada saudara, orang yang hadir yang ada pada masa itu, apakah masih ada hidup sampai hari ini? Dan cuma saya sekarang saya contohnya saya berkata kepada Bang saya tentang ikuti kalimatnya ya. Saya berkata kepadamu, di sini ada berapa orang nih? Ya, mau semua yang hadir di situ bahwa di antara orang sesungguhnya di antara aduh bicara sendiri, Anda ngomong saya ngomong juga, ya sudah Anda lah ngomong terus. Sorry. Jadi yang saya sampaikan itu bukan kepada diri saya, tapi kepada Bang Suma, kepada Bang Peri, Bang. Ya sudah. Nah sekarang siapa di antara orang itu yang masih hidup sampai hari ini? Jawab. Loh, ini kan tentang kerajaan. Gimana kau ini? Coba sekali-kali kau diskusi sama Bang Suma itu kalian pakai otak apa? Di antara orang yang hadir di situ. Weh, diam dulu napa, cuplis. Kalau saya ngomong kau diam dulu. Di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga yang termasuk di situ? Anda mengatakan bukan. Berarti ada di antara orang selain Yesus yang masih hidup sampai hari ini. Sampaikan kepada saya, siapa orang itu? Jawab. Kalau saya Bang Suma, apa yang dimengerti oleh Bang Suma itu salah. Yang dimaksud kerajaan surga di sini yaitu tentang kebangkitan itu. Kenapa berbicara mengenai kebangkitan? Ya iya kan ini tidak ada berbicara ini melihat kerajaan.
Bung, melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal melihat kerajaan Allah. Kalau orang meninggal itu baru tahu, oh ini loh ternyata kerajaan Allah itu. Tentang alam surga, alam neraka, ini tuh ternyata. Itu setelah meninggal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada di antaranya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Pertanyaan saya, termasuk Yesus nggak di situ? Bang Suma, makanya kalau mau mengerti, baca ayat dua-duanya. Ayo, mulai dari ayat dua-duanya. Silakan Anda baca, silakan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yang dibicarakan di sana tentang kematian, penyaliban kematian dan kebangkitan. Nah, terus baru masuk ke ayat 27-nya. Di sana, kerajaan Allah yang dimaksud itu tentang kebangkitan itu, Bang Suma. Tentang kebangkitan Yesus. Di sana dibicarakan bukan tentang kerajaan surga yang mana, tapi dibicarakan tentang. Lalu ketika kebangkitan Yesus, mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah yang dilihat? Mana kerajaan Allah ketika Yesus bangkit? Mana kerajaan Allah? Nah, setelah kebangkitan itu kan Kristus bangkit tuh, saudara. Nenekmu kiper, kau ngarang-ngarang terus. Kenapa sih? Bukan ngarang, sesuai. Nah ini permasalahannya. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Di antara mereka di sini ada yang tidak mati. Siapa? Ya aku. Aku yang tidak akan mati. Sampai hari ini aku belum mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Kebangkitan menurut Yesus itu hanya simbol tanda untuk angkatan jahat. Coba Anda baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Percaya tidak murid-murid asli yang tentang kebangkitan? Tidak. Lengkap lagi. Lukas berapa? Lengkap lagi ya. Lukas berapa? Nah, sekarang Yesus mengatakan jangan kebangkitan itu. Semua. Sekarang kebangkitan itu tanda untuk siapa? Kebangkitan itu yang kita bahas tentang kerajaan Allah yang Bang Suma kutip 27 itu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Itu pertanyaan saya. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Iya. Perbaiki kalimatnya yang jelas biar orang bisa mencerna. Ya, Anda saja yang tidak mencerna. Tanda Yunus itu diberikan untuk siapa? Kenapa? Pura-pura pikun. Tanda Yunus? Iya. Tanda Yunus kenapa? Mama. Makanya kalau Anda tidak mengerti ajaran Yesus, jangan Anda sok ngomong. Yesus mengatakan kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk penjahat, angkatan jahat, karisteng. Sedangkan Lukas 9 nomor 27, aku Yesus berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati itu? Aku Yesus. Bang Suma ambil ayat di mana, terus Bang Suma dapat selipkan di yang gak tertulis di satu perikop ini. Gimana ceritanya, saudara? Kitab Anda itu, kitab Anda itu adalah catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Susunan cerita yang membahas tentang. Diam dulu kalau saya ngomong, cuplis. Ini mulut beng. Kurang ajar juga Anda itu. Diam dulu, selayaknya Anda bicara saya diam. Kristen kok kayak gitu sih? Sok pintar. Padahal level Anda itu binatang. Diam dulu kalau saya lagi ngomong. Anda itu harus belajar. Lukas 9:27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Itu loh maksudnya. Nah, ada nggak murid-murid Yesus yang tidak mati sampai hari ini? Semuanya pada mati. Nah, kerajaan Allah pernah nggak datang? Belum pernah.
Berarti yang tidak akan mati sebelum kerajaan Allah itu datang ya Yesus. Yesus satu-satunya orang yang belum mati sampai hari ini. Sebelum kerajaan Allah itu ada datang. Apa itu? Kiamat. Makanya kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, Anda baca sendiri Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka. Ini siapa yang mengatakan ini? Markus. Siapa Markus itu? Ia muridnya Paulus. Berarti ketika dikatakan sesudah itu ia menampakkan diri. Siapa yang menampakkan diri di situ? Itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus itu sendiri. Bukan Yesus yang datang menampakkan diri dengan rupa lain. Bukan. Kalau Anda menyangkal data itu, dari mana Markus tahu? Kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam rupa lain. Dari mana Anda tahu? Dari mana Markus tahu? Siapa yang ngajarin Markus? Bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain. Yesus datang dalam rupa lain itu Markus dapat ilmu dari mana? Coba Anda jawab. Sudah selesai Bang Suma. Sudah selesai. Selesai. Nah gitu dong. Bang Suma dulu. Oke, Bang Suma. Bang Suma, kita bahas di sini itu perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus itu ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dimaksud itu hari kiamat, nah Bang Suma tolong tunjukkan kepada saya di mana ayat 22 sampai 27 ini yang menerangkan tentang kiamat, karena di sini kerajaan Allah itu di dunia. Selesai dulu Bang Suma. Bang Suma juga panjang sekali tapi kosong. Anda dari tadi Pak panjang juga. Ya, tapi berisi. Kerajaan Allah itu di bumi. Kerajaan Allah itu di bumi. Saya selesai dulu. Kerajaan Allah itu di bumi atau di akhirat setelah kematian? Saya selesai dulu. Nah, sedangkan di sini itu menerangkan tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Nah, kalau Bang Suma ngotot kerajaan Allah itu di bumi atau setelah kehidupan di bumi? Jawab. Kalau maksud Bang Suma kerajaan Allah ini yang dimaksud ini adalah akhir zaman, Bang Suma tolong tunjukkan datanya dalam satu perikop ini. Kerajaan Allah itu di Suma, bumi. waktu dan kesempatan saya berikan. Nasun tili. Turunkan ini, sok tahu orang dongok. Orang tolol, sok pintar, turunin. Biadab, sok ngajar, nggak ada ilmu. Malas saya diskusi orang-orang Kristen ini yang tidak ada ilmu. Sok. Paling bijak, paling arif, tapi nonsen, kosong, otak, cuman seupil. Kerajaan Allah itu bukan di dunia ini. Katanya kerajaan Allah, berarti bukan kerajaan di bumi. Kerajaan Allah itu di luar daripada bumi ini, yang kalian sebut sebagai surga. Itu loh. Jangan jadi pikun. Jangan memperbodoh diri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Mana kerajaan Allah berbicara yang mana? Di dunia? Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara mengenai kehidupan setelah kematian. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang masih hidup sampai hari ini? Yang tidak mati, tidak akan mati itu siapa? Ya Yesus lah. Makanya dia masih hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai kebangkitan itu adalah halusinasi. Bukti, Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ada yang bisa jawab? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Dari mana Markus tahu kalau yang nongol setelah adanya penyaliban itu adalah Yesus, tapi dalam bentuk rupa yang lain? Dari mana Markus tahu? Sedangkan Markus ini murid Paulus. Ini
lah kalau wartawan catatannya hanya diimani saja. Cari tahu dong. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Dari mana Markus tahu yang datang itu Yesus dalam rupa lain? Berarti karangan bebas. Karangan bebas. Coba, ada nggak Kristen yang murni mau belajar, bukan kayak tadi sok tahu tapi lebih pantat ayam daripada mulut yang tak ada ilmunya itu? Ada nggak? Izin Gurunda, ini Bang Jafe kayaknya Kristen ini Bang Jafe ini Gurunda. Selamat malam Bang Jafe. Ya, malam. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain? Ya, kalau menurut saya dari Alkitab yang saya pelajari, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Kenapa engkau heran kepadaku? Akulah Bukan sendiri. saya heran, justru saya mau tertawa. Dari mana Markus tahu? Itu loh pertanyaan saya. Nah, kita bisa enggak bang? Saya naik kemarin ini tidak dalam pembahasan ini. Saya mau naik bertanya ini. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus tapi dalam rupa lain? Emang Markus pernah bertemu Yesus yang asli? Pernah? Dia pernah Markus bertemu? Dia hampir sejam. Enggak, Markus lain itu Markus ini pernah nggak bertemu dengan Yesus yang asli? Dia nggak sejaman. Enggak sejaman. Terus dari mana Markus tahu kalau yang nongol itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, sekarang pertanyaannya, itu kan murid Paulus. Nah, dia kan justru karena itu muncul pertanyaan. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain? Dari mana? Nah, gini bang. Boleh saya luruskan dulu sebelum kita lanjut pertanyaannya. Memang ada yang bengkok. Pertanyaan saya lurus loh. Enggak, saya tidak siap dengan pertanyaan ini karena yang saya mau luruskan. Kenapa Anda nggak sanggup? Bukan nggak sanggup. Nah, kalau gitu jawab dulu. Dari mana Markus tahu bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain? Misalnya nih, Markus melihat Paulus, Pak Bom Bom. Wow, Pak Bom Bom, ini adalah Yesus dalam rupa yang lain. Nah, pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Dari mana? Ini saya nggak tahu jawab. Hah? Saya nggak tahu jawab. Saya cuma mau jawab aja lah, dari mata turun ke hati, Udah, jujur aja bahwa kalian itu dikibulin selama ini. Bukan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang dikuburkan, bukan Yesus yang keluar dari gua kubur itu, bukan. Oke. Tapi narasi yang dibangun kemudian penulis kitab saudara, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu hanya karangan penulis aja. Oke, baik tuh bang. Oke, baik. Kita amin itu ya. Kita amin. Saya pun amin. Amin. Ya. Kita amin ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Abang percaya enggak dengan Zabur, dengan Torah, dengan Injil? Percaya enggak? Percaya. Itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui nabi-nabinya. Percaya. Oke. Percaya ya. Oke. Sekarang apakah berbeda dengan Zabur, Injil dengan Torah yang dipegang oleh umat Kristen? Beda dong, itu bukan kitab para nabi itu yang kau pegang. Oke, baik. Kita aminkan dulu. Oke ya. Nah, di dalam Quran Abang sendiri, dalam surah 2:7 itu mengatakan bahwa firman Allah tidak bisa dipalsukan. Ya. Di mana tertulis? Di surah 18 ayat 27. Al-Quran surah 18 ayat 27. Itu jelas mengatakan. Oke. Itu firman Allah tidak bisa dipalsukan ya. Tidak bisa dipalsu. Oke. Surah apa Bang Andi? Al-Kahf ya. Oke. Watslu ma'uh itu ya. Ya, ilaika min kitab. Oke. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu berupa Al-Quran.
Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripada. Ini berbicara mengenai Al-Quran. Ya, betul Bang, betul. Berarti diklaim ya, diklaim bahwa yang tidak bisa dirubah di sini itu adalah Al-Quran. Karena ini membahas tentang kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya, sekarang begini Bang. Untuk menilai dari Al-Quran dalam pandangan Al-Quran ke Alkitab itu tidak akan pernah bisa nyambung, Bang. Menurut saya loh ya, ini menurut saya ya. Apa hubungannya ini Taurat, Zabur, Injil dengan ayat Al-Quran tadi? Justru karena itu Bang, maksud saya begini Bang. Alkitab yang kami pegang, Abang klaim sebagai Alkitab yang dipalsukan. Bukan dipalsukan, kitab Anda itu asli. Asli karangan wartawan. Asli itu kitab Anda. Asli terjemahan kitab yang berisi berita-berita yang ditulis oleh pewarta atau wartawan. Asli itu kitab Anda. Siapa bilang karangan? Siapa bilang itu palsu? Al-Quran tidak menceritakan kitab Anda palsu, nggak ada. Nah sekarang begini bang, apalagi di dalam Injil, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di perjanjian lamanya kami itu jelas mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu itu adalah seorang Mesias. Iya, bukan Tuhan kan, tapi Mesias kan? Mesias itu adalah yang diutus oleh Tuhan, merupakan firman-Nya Tuhan. Ya itu betul, Al-Quran juga mengatakan itu. Iya betul. Dan firman Tuhan itu kan sesuatu yang keluar daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Siapa bilang yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Firman. Anda dapat ilmu dari mana? Yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu berjalan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, itu berbicara mengenai sifat. Nah, sedangkan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan sifat, tetapi efek akibat dari sifat. Betul Bang. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu telah menjadi daging. Berarti daging ini bukan firman. Bukan firman, tetapi dia adalah efek dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah abang mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Yes, saya percaya. Ya, terus apakah Alkitabnya itu, kertasnya Al-Quran itu termasuk Tuhan? Bukan. Ya, sama lah seperti Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian Yesus bukan Tuhan, kan selesai. Enggak, Tuhan Yesus dagingnya manusia. Firman-Nya firman Tuhan. Gimana ceritanya? Apa bedanya dengan kita ini? Iya, apa bedanya dengan kita? Yesus tubuhnya Tuhan atau bukan? Firman yang jadi manusia. Iya, kita semua ini adalah firman yang menjadi manusia. Baca Matius 4 nomor. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, selesai kan? Coba kau baca. Coba baca Matius 4 nomor 4. Baca. Saya tidak bawa kitab, coba. Bacakan. Manusia tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Masih mau aku datang besok? Hah? Apa? Makanya orang gila itu memang tidak takut. Ada anjing, ada orang gila lari, enggak. Karena dia enggak merasa akal berfungsi. Ketika Matius 4 nomor 4 itu kemudian menceritakan seluruh manusia berasal dari mulut firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia. Saya dan Yesus adalah sama. Tentang rohnya Yesus, baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, kata Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti roh kita ini adalah roh Tuhan. Rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman. Adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti jasad kita dari Tuhan, roh kita pun adalah roh Tuhan. Selesai kan? Lalu apanya Yesus yang Tuhan? Gak ada. Nah, sebenarnya begini, Bang. Inti daripada kitab Zabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang
seorang nabi, ya kan, akan datang seorang nabi Yesus, nabi. Kami mengimani dalam kitab suci kami. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Beliau adalah nabi, makanya dia bukan Tuhan. Selesai kan? Dasar dari mana abang bilang itu kitab kami palsu? Dasarnya, dalilnya ada. Di mana saya mengatakan kitab Anda palsu? Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya. Saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapa penulis. Sekarang saya balik ya bang ya. Sekarang saya balik. Kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu, kira-kira jawaban abang seperti apa? Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Kan abang bilang ini karangan. Nah sekarang saya sebagai apologet kitab Anda itu karangan. Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Anda mengatakan itu adalah karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau. Selesai kita kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kitabmu, kitab saudara ini, semuanya berasal dari mulut Lukas, mulut Markus, mulut Paulus. Ada tidak di antaranya yang kemudian bisa kita cross check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus? Ada enggak? Ada enggak? Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak? Paulus pernah bertemu enggak? Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus? Kan tidak pernah. Berarti itu adalah asli karangan Lukas, asli karangan Markus, asli karangan Paulus. Yesusnya gimana dong? Yesus gimana? Dianggurin. Terus dari 4 Injil, dari 3 Injil yang Anda sebutkan, ada 4 Injil. Nah, apakah Injil Yohanes itu karangan atau bukan? Sementara Yohanes jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya. Dari mana Anda tahu? Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Coba Anda baca. Baca coba. Nah, saya enggak punya kitab. Nah, itu dia masalahnya. Susah kalau Anda tidak paham Bible. Bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham? Ini celaka. Kalau saya beriman kepada Quran, saya paham Quran, maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji. Sekarang Anda diuji imannya. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25, Anda nggak tahu, bingung. Iman apa ini namanya? Coba iman apa ini? Anda menjadi seorang Kristen, nama kitabnya kitab Yohanes, tapi ketika ditanya tentang kitab Anda tidak tahu, tapi Anda imani. Maksudnya apa itu? Masa kami umat Islam lebih paham Bible? Coba, begitu Anda tanya, bagaimana Anda bisa mengatakan Yohanes bukan firman Tuhan, bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan murid Yesus? Kami spontan baca Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Itu jawabannya. Selesai kita kan? Makanya kenalin dulu Bible mau baru nyebrang jalan. Ini seruduk baja gimana? Iya, yang kita lawan kan dewanya juga ini Muslim. Coba kalau mau lawan sama dewanya kita hancur juga dia, ya kan? Itu aja. Oke, ini bukan masalah dewa, Bang. Ini masalah penulis Bible sederhana kan? Siapapun bisa paham itu kan? Yohanes 21 nomor 24 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohanes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya, bukan, tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini. Siapa penulis kitab Yohanes? Tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat. Tak ada. Tidak ada ya. Nggak ada, Bang. Makanya saya katakan kitab Anda itu asli. Asli karangan Yohanes. Asli karangan orang yang menulis Yohanes, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, terus untuk perjanjian lamanya bagaimana, Bang? Perjanjian lama itu jangankan kami umat Islam, orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah Tanakh.
Kan sakit kalau udah kayak begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah Ptolemy II yang memerintahkan kemudian kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat. Terus isinya asli enggak tuh? Tidak mungkin asli. Kalau Anda mengatakan cakupan Taurat tidak mungkin asli. Kenapa saya katakan tidak mungkin asli? Yang pertama, Taurat Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum